Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, kita awali informasi dari Komisi 12 DPR bersama dengan Kementerian ASDM yang menggelar sidak ke sejumlah SPBU, baik milik Pertamina maupun swasta asing di sekitar Jakarta. Tim sidak mengambil sejumlah sampel BBM untuk diteliti di Lemigas. Tim Komisi 12 DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 12 Bambang Haryadi mengecek secara langsung kandungan BBM di SPBU, baik milik Pertamina maupun SPBU swasta asing. Tim sidak bergerak ke beberapa SPBU. Ya, yang punya lab mereka, kita kan enter, kita minta dong kan. Ya. Kalau perlu kita ntar minta lab lain juga lah, gitu kan, selain Lemigas. Tapi yang diatur di dalam undang-undang ya Lemigas, itu diatur di dalam peraturan pemerintah, PP ya, tuh Lemigas, itu. Makanya ini sebagai salah satu pintu masuk, menurut kita bersama-sama saya dengan teman-teman Komisi 12 sudah saatnya emang undang-undang migas itu harus dilakukan revisi, karena pasca putusan MK tahun 2012 sampai sekarang belum ada perubahan yang dilakukan. Jadi kita mendorong habis kejadian ini biar di situ terang siapa penanggung jawab pengawasan, siapa penanggung jawab hulu, penanggung jawab hilir, biar clear gitu kan. Sekarang kan masih ini kan, ibaratnya masih kanan tumbang tindih kan, hilirnya di BPH kan, BPH tapi masih dikoordinasikan dengan Dirjen antara regulator, eksekutor dan itu beririsan gitu. Nah ini yang harus dibenahin. Salah satu saya sepakat dengan kemarin Iksanuddin Nursi bahwa pintu masuk ini jadi pintu masuk untuk perubahan revisi undang-undang. Dua petinggi Pertamina kembali ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus mega korupsi BBM. Kedua tersangka tersebut yaitu Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusuma dan Vice President Trading Operation Edward Cohn. Hingga kini sudah 9 tersangka yang ditahan dalam kasus ini. Tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana. Dari Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI untuk melakukan sidak. Nah, terkait bagaimana tanggapan dari pengguna ataupun juga pengendara terkait dengan adanya BBM oplosan, mungkin kita akan langsung tanyakan saja dengan salah satu pengguna. Nah, ini di sebelah kami sedang ada salah satu pengguna yang sedang mengisi bahan bakar. Halo Mas, halo. Kita boleh minta waktunya sebentar untuk meminta tanggapan? Boleh. Oke, Mas, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Nama Masnya siapa dan apakah dari Cibubur juga atau enggak, Mas? Oke, nama saya Kevin, saya tinggal di apartemen sih kebetulan. Oke, nah Mas Kevin. Sampingnya. Oke, nah Mas Kevin ini kalau saya lihat sedang mengisi bahan bakar di Shell, begitu ya. Nah kalau boleh tahu, sekarang kan sedang lumayan ramai adanya BBM oplosan dari produk Pertamina. Ini kalau dari Mas Kevin, apakah memang menggunakan Shell karena imbas dari adanya hal tersebut, atau memang udah lama Mas pakai dari Shell? Sebelumnya saya pernah member sih di Shell, cuman kebetulan kemarin sempat beralih juga ke Pertamina karena ngerasa pengen ngebantu pemerintah juga kan. Dan pada saat ada case tersebut saya jadi kurang nyaman dan saya beralih lagi ke Shell lagi gitu. Nah kalau dari Mas Kevin sendiri biasanya ketika mengisi di Pertamina ataupun juga di Shell ini menggunakan yang jenis apa? RON 92, RON 90 atau yang gimana sih Mas? Pertamax atau Pertalite atau gimana? Kalau saya pribadi sih, saya ganti-ganti ya Kak ya. Jadi nggak bisa ditentukan juga kadang. Kalau emang lagi nggak megang cash, misalkan kalau itu saya pakainya kadang misalkan nih isinya tinggal, cash saya tinggal sekitar 20.000 atau 15.000, ya saya paling pakai Pertalite karena untuk ya walaupun untuk jangka sebentar aja, tapi pada saat kalau saya megang cash atau pengen curious, ya paling saya pakai Pertamax atau nggak Pertamax Turbo. Jadi Mas Kevin selaku pengendara yang menggunakan yang pastinya punya kendaraan bermotor lalu juga harus membeli BBM setiap harinya. Ini dengan adanya kasus dugaan BBM oplosan ini meresahkan nggak sih Mas? Dan kalau boleh tahu dari Mas Kevin sendiri gimana sih pendapatnya akan adanya hal ini? Ya sangat meresahkan sih sebenarnya ya, maksudnya yang dimana saya kan beralih juga kadang
kalau lagi pengen bersihin motor kan dia pakainya Pertamax Turbo ya, biar dia mesinnya itu tidak ada endapan pada mesinnya gitu kan. Pada tangkinya. Nah, pada saat tahu itu saya ngerasa, saya baru tahu tuh penyebab dari motor ini geredek-geredek walaupun saya udah servis secara berkala. Kenapa ini motor ini suka ngandek gitu loh. Dan ternyata itulah mungkin itu faktornya juga kali ya. Sorry agak ini. Kalau dari Mas Kevin sendiri, ini ada kekhawatiran nggak? Tadi kan bilang kalau misalnya motornya udah sering pakai Pertamax Turbo yang dianggap menjadi salah satu BBM dengan kualitas yang cukup baik, tapi ternyata dengan adanya dugaan BBM oplosan ini, apakah ada kekhawatiran nanti udah bertahun-tahun pakai Pertamax Turbo ataupun juga jenis BBM lainnya merusak kendaraan karena ada kejadian dugaan BBM oplosan ini? Iya, saya takut sih akan hal itu sih ya, karena saya pribadi kan itu kan untuk servis kendaraan itu kan bukan suatu hal yang murah ya bagi seluruh orang ya. Cuman yang dimana itu sangat mempengaruhi bukan saya doang, itu banyak orang dari pihak penjual sayur ataupun apa gitu kan, itu kan banyak ya. Jadi banyak sektor atau yang terasa terugikan gitu akibat dari oplosan BBM tersebut. Nah, untuk kasus dugaan korupsi Pertamina yang imbasnya adalah adanya dugaan BBM oplosan masih berlangsung hingga saat ini, Mas, pemeriksaannya. Ini dari Mas Kevin selaku pengguna, ini apa yang Mas Kevin inginkan sebagai masyarakat kepada mungkin dari pihak yang berwenang? Penginginannya kayak gimana? Mungkin dari keinginan saya ya mudah-mudahan janganlah hal tersebut terulangi lagi, karena banyak juga loh masyarakat yang pengen mereka menggunakan Pertamax ataupun Pertamax Turbo itu mereka udah ngerasa mereka itu tidak pantas diberi subsidi, dan dimana kenapa nih kok kita jadi korban gitu loh pada saat kita udah ngerasa tidak pantas untuk disubsidi, malah dikorbanin kan, jadi kayak gimana gitu ya dari itunya. Siap, terima kasih atas waktunya Mas Kevin. Mungkin bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Ya, Togi dan juga Alista tadi adalah salah satu tanggapan dari pengguna BBM yang memutuskan sekarang ini lebih memilih untuk mengisi BBM di perusahaan swasta karena ada kekhawatiran bahwa apabila mengisi BBM di Pertamina, begitu produk-produk Pertamina tidak memiliki kualitas yang sebaik yang seharusnya ataupun juga tidak sesuai dengan standar. Dan juga tadi ada harapan dari Mas Kevin bahwa hal ini tidak terulangi lagi. Dan meskipun demikian, tadi Mas Kevin pun juga menyampaikan apabila memang sekarang kualitas dari produk-produk BBM di Pertamina memang sudah baik ataupun juga tidak terbukti oplosan, semoga dugaan korupsi ini tidak terjadi lagi. Dan Togi dan juga Alista, kalau kami bisa mengulas sedikit terkait dengan sidak yang dilakukan hari ini, tadi sidak dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, yakni Bambang Haryadi, yang melakukan sidak di dua tempat pengisian bahan bakar. Yang pertama adalah di Pertamina dan juga yang kedua ini adalah di perusahaan swasta ini. Dan nanti kita lihat apakah cek laboratorium dari sampel-sampel yang telah diambil hari ini menunjukkan kualitas dari BBM yang ada di Indonesia sesuai dengan standar dari Ditjen Migas atau tidak. Togi dan Alista.